It's time to football time. Bersama saya Ilvan Fajar dan juga ada rekan saya siapa? Adi Manggala Saputro, Mas. Football. Oke, football time kali ini kita akan membahas tentang ini Mas, deretan klub Liga 1 Indonesia yang belum pernah turun kasta atau terdegradasi ke Liga 2, Mas. Nah, ini bisa ditebak atau enggak nih, Mas? Nah, ini sebelum masuk situ, Liga Indonesia ngomong-ngomong ada berapa kasta nih, Mas? Tadi kan ngomongin kasta nih. Nah, ada kalau kasta nih kira-kira. Nah, kalau setahu saya ini Mas, setahu saya kalau dari jenjang kompetisi di Liga Indonesia itu ada Liga 3, Liga 2 dan Liga 1 dan juga ada Liga amatiran gitu ya Mas istilahnya. Itu bukan liga profesional lah istilahnya seperti itu. Nah, sebelum sampai ke Liga 1 kan normalnya itu kan harus dari Liga 3, Liga 2 dan Liga 1. Nah, tapi menariknya ini di dunia sepak bola di tanah air ini ada juga tim yang justru langsung kayak kutu gitu Mas, meloncat langsung sampai ke Liga 1. Itu juga banyak. Nah, kali ini tapi itu bukan bahasan kita kali ini sih Mas. Ini bahasan kita ada 7 tim Mas, ini 7 tim di Liga 1 yang belum pernah terdegradasi atau dari awal itu selalu berada di Liga 1. Bener sekali Mas. Ini tadi ngomong-ngomong tim yang loncat tadi kan emang marak nih Mas, nggak hanya di Indonesia nih, semua nih, hampir semua dunia tuh pernah kayak gini nih. Jadi merger antar tim dan sebagainya. Bisa dicontohkan satu Mas? Bisa dicontohkan satu atau dua? Yang dari mana nih? Dari luar atau dari mana nih? Dari dalam aja Mas, lokal. Dari dalam ya. Kalau dari dalam itu kan memang fenomena merger ini kan lagi booming nih Mas. Kalau dulu kan kita tahu kan merger dari 2 instansi, ya kan? Dari 2 instansi yang malah beralih ke sepak bola nih. Contohnya kayak dulu itu ada PSTNI, sekarang jadi Tira Persikabo. Terus ada Bayangkara FC, sekarang Bayangkara Solo FC. Nah, ini dua klub ini kan awalnya bukan dari Liga 3, Liga 2 Mas, langsung beli lisensi kan. Benar. Nah, itu memang istilahnya kayak apa? Instan gitu ya Mas, langsung pengen langsung eksis di Liga 1 meskipun tanpa melalui proses yang sebenarnya. Nah, kita untuk kali ini kita langsung aja Mas, kita bahas deretan tim yang belum pernah terdegradasi. Ini juga menjadi pencapaian tersendiri ya Mas, berada di Liga 1 sejauh ini Mas. Diawali yang pertama ada siapa Mas? Nah, tadi kan kita kan udah janji nih mau ngomongin tentang 7 tim yang belum pernah merasakan zona degradasi ataupun degradasi dari Liga 1 ke Liga 2. Itu kalau kita telisik lebih lanjut nih Mas, itu ada 7 tim seperti yang Mas Wan bilang tadi. Yang pertama nanti ada Persib Bandung. Nanti kita ulas satu persatu tapi nanti ya Mas ya. Kita sebutkan dulu. Ada Persija Jakarta. Ini satu paket komplit nih 2 klub ini. Terus PSM Makassar, Persipura Jayapura, Arema FC. Mas Irfan lebih tahu nanti. Madura United. Dan yang terakhir ada Persela Lamongan Mas. Nah, kita bahas dulu Mas Irfan dari Persib. Ya, kalau dari 7 tim ini ada yang cukup mengejutkan nggak Mas ini Mas? Maksudnya ini kok ada tim yang meskipun dari segi kualitas tidak terlalu baik tapi justru bisa konsisten berada di Liga 1. Ini ada yang di luar prediksi nggak Mas? Kalau Persib Bandung dan Persija Jakarta tentunya memang harus berada di posisi teratas gitu Mas. Bener Mas, ini kalau kita lihat nih sebenarnya memang kalau dilihat dari performa tim nih Mas, yang dari 7 ini memang ada salah satu klub dari Jawa Timur nih, Persela Lamongan ini kan di setiap musimnya itu hampir saja terkena degradasi hampir. Tapi beberapa musim juga trennya sempat naik Mas. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan Persija dan Persib Bandung lebih konsisten dari 2 tim tadi dibandingkan dengan Persela Lamongan. Oke, Mas. Juga mungkin di sini ada Madura United nih Mas. Ini unik nih. Ini masuk dalam daftar tapi dia termasuk klub jelmaan. Bener nggak Mas Luman? Betul. Iya. Nah, dia klub jelmaan dari Pelita Bandung Raya nih. Nah, ya, kalau ya. Nah, ini masuk ke sini. Nah, tapi Pelita Bandung Raya itu kan juga memang belum terdegradasi ya Mas istilahnya sebelum juga merger ke United. Nah, mungkin itu juga jadi alasan. Tapi kalau dilihat dari sebenarnya tim-tim yang belum terdegradasi, kalau dihitung itu juga Bayangkara Solo FC itu hitungannya juga belum degradasi. Tira Persikabo hitungannya juga belum degradasi dan Bali United pun tim baru juga kalau dikaitkan di sini dimasukkan segini juga masih belum terdegradasi ya Mas. Tapi ini kayaknya beberapa tim yang memang dari awal gitu kan sejak era perserikatan gitu ya Mas. Nah, betul itu belum pernah terdegradasi.
Nah, benar Mas Elwan tadi, ini mungkin ada kaitannya dengan mergeran sebelumnya juga Mas. Karena kan kita, ya seperti yang kita ketahui nih, PSTNI kan memberi Persiram Raja Ampat. Persiram Raja Ampat itu kan promosi dari Liga 2 ke Liga 1. Nah, itu otomatis dianggap pernah merasakan Liga 2 atau degradasi. Jadi pertama tadi kan ada PSTNI. Nah, yang kedua itu fenomena yang terkini juga ada Bali United Mas. Karena Bali Unitednya seperti kita ketahui kan mergeran dari Persisam Putra Samarinda. Nah, sekarang Persisam dibeli sama Bali United lisensinya. Samarinda mempunyai Borneo FC. Nah, itu seperti itu Mas fenomena yang terjadi Mas. Nah, kita sedikit masuk Mas. Kita sedikit masuk nyinggung satu persatu Mas, 7 tim ini bagaimana prestasinya dan juga bagaimana selama bertahan di Liga 1 ini bagaimana lika-liku perjalanannya Mas. Sedikit aja Mas. Dari Persib Bandung kali yang pertama. Oke, kita mulai dari Persib Bandung nih Mas. Nggak Arema dulu nih. Waduh, Arema nanti giliran saya aja Mas. Oke. Nah, seperti kita ketahui ini Persib Bandung memang kita nggak bisa pungkiri menjadi salah satu tim kelas terbesar di Indonesia juga, bisa dikatakan seperti itu ya kan. Dari Persib, Persija dan sebagainya itu memang nggak bisa dilepaskan dari Liga 1 Indonesia dalam tanda kutip di sini. Dan juga memang kalau dilihat dari telisik lebih jauh terkait dengan sejarahnya, dua klub ini kan antara Persib Bandung dan Persija kan juga salah satu atau salah dua dari 7 pendiri klub di PSSI atau 7 pendiri PSSI, mohon maaf, 7 pendiri PSSI. Nah, mungkin sejarah panjang itu juga Mas yang ada di benak dari para manajemen, dari pelatih dan pemain untuk tetap Persib Bandung ini jangan sampai harus terdegradasi. Di setiap musimnya seperti itu. Dan akhirnya sampai sekarang juga eksis terus, malah tambah eksis nih Mas. Karena kalau benar, karena kan kalau dibilang kita lihat di persaingan di Liga 1 memang nama Persib Bandung juga Persija Jakarta selalu ada kita masuk sebagai daftar persaingan juara ya Mas. Nah, tapi kan tidak lucu kalau Persib Bandung dan juga Persija Jakarta ini harus turun kasta dan apa kata juga para supporter ya Mas, karena kan kedua ini merupakan memiliki supporter yang cukup fanatik dan juga besar ya Mas di Indonesia. Nah, kalau ini Persib Bandung dan juga Persija Jakarta itu turun kasta, ya mungkin akan menjadi banyak banget tuh. Dampaknya akan besar dan juga menjadi bencana tersendiri nanti bagi kompetisi di Liga 1. Iya benar Mas, karena memang basis supporternya besar dan juga memang di media sosial kan kedua tim ini kan udah profesional Mas, udah aktif banget nih, ya kan. Di YouTube juga Persib udah pernah mendapatkan penghargaan, ya kan. Nah, itu memang bisa jadi kalau sampai terdegradasi bisa mengakibatkan hal-hal yang tadi disebutkan. Dan juga memang kalau Persib Bandung dan Persija Jakarta ini Mas, itu sebelumnya sempat terseok-seok hampir terdegradasi di musim di Liga, kalau nggak salah Indonesia Super League nih, di beberapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir itu pernah mengalami terseok-seok dan sebagainya. Ketika itu Persib Bandung diperkuat oleh Nick Nyobe dan Ridwan Barkoi, dan juga kalau Persija Jakarta itu di tahun 2013 Mas, itu mengalami terseok-seok juga. Tapi alhamdulillah ini sampai sekarang masih tetap eksis. Bukan ini apa? Udah menjelaskan 2 paket langsung nih Mas. Apa Mas? Gimana? Malah udah menjelaskan 2 paket langsung. Sekaligus ini Mas, karena kan memang tidak bisa terlepaskan satu sama lain. Tapi kan tidak menutup kemungkinan juga untuk Persib Bandung dan juga Persija Jakarta untuk bisa degradasi ya Mas, bukan karena dilindungi juga kan. Bener Mas, karena kan memang kita balik lagi, uang itu bukan segalanya Mas, tapi performa di lapangan itu yang bisa jadi penentunya. Betul. Lanjut Mas, ada siapa setelah Persib? Lanjut Mas, tadi udah Persib Bandung, Persija Jakarta, dan juga mungkin selanjutnya ada siapa nih Mas Elvan? Ada PSM Makassar, ini Mas PSM Makassar. Ini sekalian aja sampai Arema ini Mas. Waduh, 3 berarti Mas. PSM Makassar, Persipura Jayapura, dan juga Arema FC. Ini 3 tim yang masih Mas Elvan. Aduh, ini malah diatur ini. Silakan. Ya Mas, setelah tadi Persib Bandung dan juga Persija Jakarta, ini tim yang selanjutnya yang juga belum pernah terdegradasi adalah PSM Makassar, Persipura Jayapura, dan juga ada Arema FC. Nah, PSM Makassar ini juga merupakan tim tersukses juga di Liga 1 karena pernah menjadi juara di Piala Indonesia dan juga hampir jadi runner up lah di Liga 1 2018. Benar. Ini sebenarnya PSM kalau dilihat dari segi umur, ini PSM Makassar juga merupakan tim tertua juga Mas, bersama Persib Bandung juga Persija Jakarta. Tapi sayangnya ini bukan merupakan tim yang membentuk PSSI ya Mas. Nah, selanjutnya adalah dari Persipura Jayapura Mas. Ini tim dari ujung timur di Indonesia ya. Karena kan ini juga menjadi satu-satunya tim yang bisa masih eksis lah dari tanah Papua gitu ya, tanah Papua dan tanah Jayapura.
Nah, kalau ditanya soal prestasi dan juga kualitas, ini Persipura Jayapura tentunya adalah memiliki segudang prestasi, Mas. Bahkan ini juga sempat mewakili Indonesia di kancah Asia juga kan, pernah menjadi tim semifinalis itu di Piala AFC kalau tidak salah. Ini menjadi prestasi terbaik dari Persipura Jayapura bersama Jackson F. Tiago ya, seperti itu. Tapi pada era saat ini menjadi ada persoalan sedikit lah, persoalan finansial lah mungkin, Mas. Dan juga beberapa pemain juga yang merupakan legenda dan juga ikon itu juga banyak sekali mengalami masalah internal. Sebut saja tadi yang baru saja terjadi adalah Boas Salosa dan juga Justino Spy. Tapi yang patut diapresiasi dari Persipura Jayapura tetap bisa berada di posisi di Liga 1 2021 nanti juga akan tetap tampil. Nah, sebelum ke Arema nih, tahan dulu nih Mas. Nah, ini kan Arema mesti tambah panjang nih penjelasannya dari Mas Ilvan, karena kan sebagai fans sejati nih. Nah, ini kan Persipura Jayapura kan kalau kita ketahui ini juga kan tadi sudah disinggung Mas Ilvan pernah semifinalis AFC itu di tahun 2014. Nah, itu juga menjadi salah satu tim dengan pencapaian terbaik di AFC di tingkat ASEAN itu, Persipura Jayapura. Jadi memang sejarahnya panjang banget nih, dan satu-satunya tim yang eksis dari tanah Papua. Karena seperti kita tahu seperti Persiram Raja Ampat, Perseru-Serui, itu kan sebenarnya juga mantan peserta ataupun mantan peserta dari Liga 1, tapi malah dijual lisensi atau sahamnya. Nah, ini malah Persipura Jayapura ini tetap eksis sampai sekarang dan bisa dikatakan sebagai klub rujukan dari potensi-potensi muda Papua, Mas, untuk mengembangkan karirnya. Yaitu sampai ada pepatah gini, Mas, kalau pemain Papua itu belum merasakan bermain di Persipura itu belum ada feel-nya lah, kalau bisa dikatakan seperti itu. Jadi sampai ada istilah seperti itu, Mas, terkait dengan Persipura tadi. Nah, seperti janji saya nih, Arema kan Mas Ilvan nih, silakan Mas dijelaskan Mas tentang Arema Juragan 99. Nah, sekarang gitu. Selanjutnya adalah Arema FC, Mas. Ini tim dari Jawa Timur dan juga merupakan rival dari Persebaya Surabaya ya. Nah, ini juga nama Arema FC tentunya ditopang dengan para supporter yang cukup fanatik juga, bersama Bodek Mania, ada The Jack Mania dan juga Bobotoh. Ini Arema FC juga masuk dalam tim besar juga, Mas, di Liga 1. Karena juga untuk segi prestasi juga tidak kalah mentereng dari Persipura Jayapura. Ini juga pernah mewakili Indonesia di kancah Asia ya bersama Piala AFC, tapi prestasinya tidak sebaik Persipura. Nah, sedangkan untuk di kancah di sepak bola di Indonesia atau di liga lokal sendiri, Arema FC juga sempat mendapatkan juara ya, Mas. Itu tepatnya pada tahun 2010 saat Liga 1 masih bernama Indonesian Super League. Itu juga berkat tangan dingin dari seorang pelatih Robert Rene Albert yang saat ini melatih Persib Bandung. Nah, itu kalau kita ngomong flashback sedikit nih, Mas, Arema FC kalau dulu itu namanya Arema Indonesia ya, Mas? Benar, ya, pasti mengarahnya ke dualisme ini. Enggak ke situ nih. Ini mau tanya nih, Mas, kira-kira tuh siapa sih kemarin tuh pemain Arema FC, bukan Arema FC dulu ya, Arema Indonesia yang bisa bawa Singoedan juara tuh, siapa, Mas, kira-kira pilarnya di situ? Okay. Karena kan unik juga tuh, kayaknya nggak banyak dari Eropa ya, nggak ada dari Eropa kalau nggak salah ya. Nah, benar, Mas, karena kan skuad bintang yang dimiliki oleh Arema FC atau Arema Indonesia pada tahun 2009-2010 itu memang mengandalkan banyak pemain Asia dan juga pemain lokal, Mas, memang. Untuk pemain asingnya saja di situ ada Muhammad Ridwan dari Singapura, ada juga Noah Lamsah juga dari Singapura, dan juga ada Roman Camelo kalau tidak salah. Nah, itu merupakan pemain asing dari yang dimiliki oleh Arema FC. Nah, ditambah lagi satu, Pak, yaitu adalah Esteban Guilen. Itu merupakan pengatur serangan dari Arema FC ya, Mas. Nah, dan deretan pemain yang masih tersisa ini, Pak, dari generasi keemasan dari Arema FC adalah seperti Dedi Santoso, dan juga ada Hidrosi Santoso sudah pergi. Ada juga satu lagi adalah Ahmad Al-Farizi. Nah, itu merupakan dua pemain yang masih tersisa yang pada tahun 2010 itu mengangkat trofi untuk Arema FC. Bener. Nah, itu tadi kita singgung sedikit karena kan ada momen menarik nih dari Arema. Kita lanjut ke Madura United ini, Mas. Kalian Persela Lamongan, Mas. Kalian ini kan duo Jatim juga, Mas. Persela Lamongan jaga Madura United. Iya. Nah, seperti yang kita singgung tadi, Mas. Ini Madura United kan klub dari Pulau Madura, ya kan. Ini memang unik nih, Mas. Kenapa bisa dikatakan unik? Ini kan sebenarnya kan kalau Madura United itu kan sejarahnya
di Pulau Madura itu kan klub yang paling mempunyai nama itu adalah Persepam Pamekasan. Nah ini kalau sekarang ini karena mungkin tadi sudah kita singgung dari awal, ada dalam tanda kutip itu ada musim merger tadi. Nah, maka dari itu Madura United ini sekarang dijadikan ikon dari klub Madura keseluruhan, Mas. Padahal di situ banyak banget. Ada Bangkalan, ada Persepam juga, ada Madura FC ya Mas ya. Ada Madura FC, Persepam, terus ada Bangkalan. Nah itu memang sebenarnya klub-klub dari Madura, tapi yang dijadikan ikon Madura United sama seperti halnya Persija Jakarta dan juga Persib Bandung. Persija ada Persitara, Persib Bandung ada Persikap Kabupaten Bandung, ada Ciamis dan sebagainya. Nah ini jadi keunikan tersendiri nih, sepak bola dijadikan ikon dari pulau ataupun provinsi ataupun kota. Nah ini kalau kita lihat di sini sejarahnya itu Madura United sebenarnya adalah kayak yang kita singgung tadi, penjelmaan dari klub Pelita Bandung Raya atau Pelita Jaya. Dulu kan kalau Pelita Jaya kan bergonta-ganti terus ya Mas Elvan. Betul. Sempat PBR juga ya kalau nggak salah Mas, Pelita Bandung Raya. Jadi pesaingnya Persib Bandung kan. Bagus banget tuh sebenarnya kalau dilanjutin, tapi sayang malah enggak. Ya kan? Pelita Bandung Raya, Pelita Jaya Karawang, terus Pelita Solo. Nah, itu kan nama-nama dari Pelita Jaya kan. Sampai sekarang pun masih terngiang nih. Namun sekarang udah nggak ada ini klub yang menggunakan Pelita ini sekarang. Udah pada merger semua, ya kan. Nah, salah satunya yang di merger adalah Madura United ini. Nah, ini jadi fenomena tersendiri dari klub di Liga 1 Indonesia. Dan yang terakhir tadi yang seperti Mas Elvan sudah sebutkan, ada klub dari tetangganya Arema nih Mas. Siapa Mas nih Mas? Ini 3 tadi dari Jawa Timur semua nih kebetulan. Betul. Nah, ada Laskar Joko Tingkir Mas, Persela Lamongan. Nah, ini kalau ngomong-ngomong Persela Lamongan ini kalau kita ulas sedikit Mas, ini prestasinya memang tidak sebaik Arema FC, tidak sebaik Persik Kediri dulu ataupun Madura United, mungkin juga bisa dikatakan dalam beberapa periode terakhir ini juga trennya bagus nih, selalu 10 besar ataupun 5 besar. Nah, namun kalau Persela kita lihat atau kita telisik nih Mas, itu selalu harus berjuang dari zona degradasi. Dan Dewi Fortuna masih mengendaki Persela Lamongan di Liga 1. Nah, ini memang jadi catatan unik juga nih dari Persela Lamongan nih. Selalu lolos dari jurang degradasi. Hingga sekarang itu hampir bisa dikatakan seperti itu nih Mas. Jadi antara masuk 10 besar, paling prestasi terbaiknya kalau nggak salah itu pernah ke 5 besar, kalau nggak salah 5 besar itu pernah itu. Tahun-tahun berapa saya lupa. Tapi yang pasti rata-rata kalau kita lihat track recordnya beberapa tahun silam itu seperti itu Mas. Zona degradasi dan mungkin lebih seringnya juga di papan tengah di Liga Indonesia. Itu Mas, tadi terkait dengan Madura United dan Persela Lamongan. Memang Mas, Persela Lamongan ini juga merupakan tim unik ya Mas, meskipun tim bisa dikatakan tim lemah, tapi juga masih saja bertahan di Liga 1. Dan berbicara soal kualitas dari pemain dan juga pelatih juga kan, Persela Lamongan ini bisa dikatakan tidak kalah mewah lah dari Persib Bandung seperti Persija Jakarta dan juga Bali United maupun Arema FC. Nah, begitu Pak. Nah, tapi ini Mas, ini ada catatan unik juga nih. Ini setuju juga nih Mas Elvan. Persela Lamongan itu pencetak pemain asing berkualitas di Indonesia. Nah, benar. Ivan Carlos. Kalau dari Arema siapa Mas? Arema Mas Elvan tahu nih. Yang benar. Kebalikan dari Persela Lamongan, kalau Arema FC justru pemain asingnya itu malah meredup gitu di Arema FC. Kalau Persela Lamongan sebelumnya kan kita belum tahu nih pemain asing, nah tapi setelah bermain di Persela Lamongan itu menjadi kita tahu karena kan kualitas dari pemain yang ditangkan oleh Persela Lamongan memang tidak main-main. Seperti yang terbaru itu ada seperti Ian Pereira, Hirose itu pemain gelandang dari Jepang, dan juga di striker itu juga sempat juga sebagai pencetak striker gacor seperti Alex Gonçalves, ada juga Diego Carlos. Terus juga yang paling booming itu Mas, jangan lupa Marcio Sousa. Nah, betul, Marcio Sousa. Itu kan ikon Persela dulu itu. Kapten juga. Dan juga di Arema nih, masih penasaran siapa Mas Elvan? Arema tuh pernah loh ngangkat pemain asing dari Persela. Itu Marcio Sousa kan juga pernah gabung dari Persela ke Arema FC. Tapi posisinya di lini tengah Mas Elvan. Roman Cameru ya? Bukan Mas, Gustavo Lopez. Oh iya benar, Gustavo Lopez ini memang seorang playmaker handal juga Mas, Gustavo Lopez.
identik dengan apa ini ikat kepala ya Mas, bandana. Oke Mas, daripada nanti kita terlalu panjang ya Mas, melebar kemana-mana. Nah kita untuk Football Time kali ini kita cukupkan tentang 7 tim yang memiliki prestasi tetap berada di posisi atau berada di Liga 1 atau di kasta tertinggi di sepak bola di Indonesia. Nah kita tunggu saja Mas, apakah 7 tim ini tetap bisa mempertahankan ini predikat terbaiknya atau justru nanti pada musim ini atau musim ke depan itu harus rela bermain di Liga 2. Kita tunggu kiprah dari 7 tim ini Mas, apakah konsisten terus nih, termasuk yang mungkin di sini agak mengkhawatirkan kan Persela Lamongan nih, setiap musimnya kan trennya seperti itu. Nah kita lihat aja nanti ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita bahas nih Mas, terkait dengan 7 tim yang belum pernah merasakan panasnya degradasi ke Liga 2. Kita tutup Football Time pada edisi kali ini dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.